memang tidak ada yang bisa mengalahkan Roh Kudus. Makanya biarlah setiap kita mulai hari-hari ini terus fokus Roh Kudus ini roh yang luar biasa ya. Saudara, kenapa tadi diawali kita ayo serukan nama Tuhan Yesua 3 kali. Begitu saudara ikut buka mulut, saudara enggak akan diem. Begitu saudara ikut Tuhan Yesua, Tuhan Yesua, Tuhan, langsung nyambung itu ya. Kira-kira seperti itu. Saudara, Roh Kudus bisa melakukan banyak hal dalam kehidupan setiap kita. Dia berperan termasuk untuk memberikan satu pertumbuhan kepada kita. Kita akan lihat manfaat bertumbuh. Apa manfaatnya bertumbuh? Setelah belajar ini, saya sih berharap semua kita akhirnya memacu diri untuk bertumbuh. Setelah kita tahu manfaatnya, semua kita terpacu, ya kan? Kalau seandainya kita mau beli barang, kita belum tahu manfaatnya, ya ngapain beli itu? Tapi begitu dijelaskan, ini bisa gini loh, ini bisa gini, ini bisa gini. Oh ya saya tertarik, beli akhirnya. Demikian juga manfaat bertumbuh. Kalau saudara tahu apa manfaatnya seseorang bertumbuh di dalam Tuhan, saudara pasti saudara akan mempunyai kerinduan untuk bertumbuh. Ya, saudara, di dalam bacaan kita, saya tidak ngerti, minggu kemarin bacaannya apa ya? Oh, Yosua kan sekarang. Yang hari ini, yang lalu bacaannya apa? Lupa saya, terima warta. Saya membaca dari Ibrani, saudara. Ada satu ayat yang sudah sering dibaca, tapi cukup mengejutkan ayat ini. Itu di dalam Ibrani pasal 5 ayat 13. Saudara, kalau kita perhatikan ayat ini ya, di situ dikatakan begini, sebab setiap orang ya, yang masih hidup dari susu, tidak cakap di dalam firman kebenaran, karena ia masih kanak-kanak. Saya waktu membaca ayat ini, kaget saya saudara. Pantesan ya, ada banyak orang Kristen itu kekanak-kanakan. Terjemahan lain ada yang menuliskan infant, bayi. Bayi, saudara. Setiap orang yang masih hidup dari susu, bergantungnya itu makanan-makanan rohaninya itu yang susu, bukan makanan keras. Dikatakan di sini tidak cakap di dalam firman kebenaran. Karena ia masih kanak-kanak, masih bayi. Ayat ini sebetulnya enggak tahu berapa kali saya baca, tapi begitu saya baca ini, ini memang faktanya seperti ini. Banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen tidak diukur dari berapa lama atau waktu loh ya, saudara. Memang pertumbuhan secara lahiriah itu kalau sudah umur 16, 17 ya sudah remaja, 20 sudah remaja, 25 masuk yang masih muda tapi sudah mendekat terus bertumbuh, akhirnya sampai tua. Itu secara umur, secara lahiriah itu bergantung sama lamanya waktu. Tapi pertumbuhan secara rohani tidak bergantung dengan lamanya waktu seperti secara lahiriah. Orang yang hidupnya atau makanan rohaninya itu hanya susu, tidak cakap terhadap firman kebenaran. Artinya hidupnya itu tidak berdasarkan firman kebenaran. Dunia dicampur aduk juga. Duniawi, ya rohani, kalau minggu rohani, Senin sampai Sabtu rohana. Terus begitu, bergumul dalam pergumulan untuk melawan keinginan daging. Saudara, ya kalau seandainya sesekali kepleset jatuh, ya udahlah, bangun lagi. Dan terus bertahan. Saya yakin saudara, dalam kehidupan kita secara manusia itu ya, kalau bayi pun ada perkembangannya, saudara.
Bayi itu ada perkembangannya, saudara perhatikan ini. Dari bayi baru lahir cuman bisa terlentang begini ya, paling noleh-noleh. Terus mulai miring-miring, yang sudah punya anak pasti tahu kan, mulai miring-miring. Terus hari miring tengkurap. Tengkurapnya enggak langsung dangak begini kan, biasanya baru gluk. Ya, itu bayi, saudara. Baru setelah itu dia mau belajar duduk itu dia mulai miringkan kakinya, terus mulai berangkang. Biasanya yang disebut bahasa Perancisnya itu ongkong-ongkong. Itu bayi. Baru dia itu berdiri pun kadang-kadang jatuh. Berdiri lagi, jalan 2 langkah, jatuh. Gambarannya secara rohani, seseorang yang bertumbuh itu juga seperti itu. Pada saat kita bertumbuh, misalnya baru berdiri, jatuh, jangan, wis, males bertumbuh. Kita harus bangun lagi, bertumbuh terus, bangkit, jalan lagi, terus begitu, saudara. Itu pertumbuhan. Nah, kita lihat nanti sampai akhir. Manfaatnya apa? Bertumbuh itu. Kita lihat bayi dulu ya. Bayi itu makanannya susu. Kalau bayi baru lahir atau umur seminggu, 2 minggu, baru ditolong Pak Sun, seminggu belum dikeluarkan dari rumah sakit, sudah dibawai sama papanya nasi pecel. Ya mana bisa mamanya yang makan nasi pecel, saudara. Bayi makanannya susu. Makanan bayi. Amplified menuliskan itu, infant. Kadang kanak-kanak, terus The Message katakan beginners, pemula. Itu orang-orang yang baru. Saudara, orang yang makanannya cuma susu terus, dia enggak bertumbuh. Enggak bertumbuh. Sudah bertahun-tahun, kalau saudara baca di dalam dalam Ibrani tadi, ya, ditinjau dari waktu, seharusnya kamu itu sudah jadi pengajar, tapi kamu masih membutuhkan orang untuk ngajari kamu tentang dasar-dasar kekristenan. Itu bayi, saudara. Bayi itu tidak cakap, tidak memahami firman kebenaran, akibatnya tidak bisa mengalami kemerdekaan. Kalau kita bandingkan dengan Yohanes pasal 8 ayat 31-32. Kalau kita tinggal di dalam firman dan firman tinggal di dalam kita, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Berarti di saat seseorang itu bertumbuh dewasa secara rohani, kemerdekaan demi kemerdekaan di dalam hidupnya itu akan lepas. Dulu terikat dengan hal-hal yang ke percabulan, lepas. Terikat dengan hal-hal yang katakanlah yang suka dusta, lepas. Suka negative thinking, suka gosip, suka lepas. Begitu tahu firman kebenaran, dimerdekakan. Dan banyak lagi ikatan-ikatan dari kedagingan kita dilepaskan karena firman kebenaran. Orang yang tidak bertumbuh masih makanannya itu mau bayi, seperti makanan bayi, makanannya kalau dengar firman itu, dengar sukanya itu ya masih yang mengenakkan telinga. Tidak ada pertumbuhan, tidak ada kelepasan, tidak ada kemerdekaan di dalam hidupnya. Buat apa jadi Kristen, saudara? Kalau tidak bertumbuh itu loh. Kalau kita punya anak umur 17 tahun masih ngompol terus, nggak lucu, saudara. Kalau masih umur 1 tahun gitu, lepas pampers, cucu-cucu kami mulai sudah berapa bulan ini mulai lepas pampers. Sudah mulai bisa berkomunikasi, bisa ngomong, mau pipis, nah, sudah mulai dilepas pampersnya. Kalau mau pipis, ngomong ya, pipis, langsung orang tuanya ngajari begitu, akhirnya sudah terbiasa. Jangan umur 17 tahun,
Ngompol, loh ngompol. Enggak lucu dari itu. Ya, berarti penyakit itu, sakit itu dia. Secara rohani juga begitu. Kalau orang sudah puluhan tahun, bertahun-tahun, makanannya maunya susu terus. Enggak lucu itu saudara di mata Tuhan loh. Harus bertumbuh. Karena apa? Tuhan mau memberikan kemerdekaan kepada kita. Kemerdekaan enggak bisa cuma diomong dari mimbar loh. Itu harus saudara sendiri secara pribadi untuk melakukan. Oh firmannya begini, lakukan, bebas, bebas. Seperti itu. Ada banyak orang setia untuk mengunjungi seminar apa, seminar ini, seminar itu. Tapi hidupnya enggak berubah-berubah. Karakternya enggak berubah-berubah. KKR sana, KKR sini. Dirinya sendiri enggak KKR. Buat apa gitu loh. Juga di tempat ini ada banyak orang, firmannya dalam, firmannya keras. Ya sebagian ngomong begitu, sebagian ya panggah aja. Enggak berubah-berubah, bayi saja masih. Jadi bukan bergantung di mimbar ini. Roh Kudus yang berperan. Dan diri kita mau atau tidak. Kalau diri kita tidak mau, siapapun yang beritakan, Tuhan Yesus sendiri datang. Enggak bisa. Apalagi kita. 12 murid masih ada Yudas. Tiap hari kumpul sama Tuhan Yesus. Tapi Yudas tetap Yudas. Sampai akhir hidupnya dia seperti itu. Tuhan Yesus loh itu. Saudara, itu juga harus ada kerjasama, kemauan dari kita. Mau bertumbuh atau tidak. Mau mendapatkan kemerdekaan demi kemerdekaan atau tidak. Luar biasa loh ini. Gambaran bayi rohani yaitu setiap orang percaya yang tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Gambarannya bayi rohani itu. Orang yang mengaku percaya tapi hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bayi rohani itu saudara. Lucu sih lucu kalau bayi beneran. Kalau sudah baget ya enggak lucu saudara. Apa baget? Bayi gede. Enggak lucu saudara. Kalau masih bayi ya lucu, ya minumnya susu, lucu. Ya, lucu. Sayang saya enggak masukkan badannya bayi tapi wajahnya sudah berengosen. Saya lupa saya masukkan ini. Saudara, ini kondisi bayi. Kalau saudara dan saya secara rohani mau bertumbuh, taati firman Tuhan. Kemerdekaan demi kemerdekaan akan kita alami. Ikatan apa? Dulu pelit, terus bertumbuh, lepas dari roh pelit, murah hati sekarang. Dulu egois, dulu terlalu individualis, sendiri dirinya semua fokus pada dirinya. Sekarang mulai membuka diri, bisa menyalurkan kasih kepada orang lain, bisa care sama orang lain. Dulu cuma menuntut, sekarang sudah bisa berbagi. Karena lepas dari roh tuntutan membagi. Kemerdekaan demi kemerdekaan terjadi. Indah saudara, luar biasa ya. Ayat sebelumnya kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal 5 ayat 12, saya ambil dari terjemahan ELT, dikatakan seperti tadi yang sudah saya singgung ya, sebab sekalipun menurut waktu seharusnya menjadi para pengajar. Berarti sudah lama ini menurut waktu. Kamu masih lagi punya kebutuhan beberapa orang untuk mengajari kamu prinsip-prinsip dasar firman Elohim. Dan kamu telah menjadi orang yang mempunyai kebutuhan akan susu dan bukan makanan keras. Baru dilanjutkan tadi. Orang yang kebutuhannya cuma susu itu tidak cakap di dalam firman kebenaran. Karena dia masih bayi. Orang yang tidak cakap terhadap firman kebenaran, yaitu tadi, ngerti secara pikiran, pengetahuannya banyak, tahu, tapi dalam prakteknya minim. Dalam prakteknya udah enggak sesuai. Bayi rohani loh, saudara.
tidak mengalami secara pribadi kemerdekaan di dalam hidupnya. Jadi yang Tuhan mau adalah bertumbuh. Saudara dan saya harus terus bertumbuh. Ya, kenapa? Saya pun terus bertumbuh, harus. Jangan cuma mau-maunya dorong orang bertumbuh tapi dirinya sendiri tidak bertumbuh. Pertumbuhan secara rohani itu sama dengan pertumbuhan secara jasmani. Seharusnya kalau sudah cukup lama waktunya harus bertumbuh secara dewasa. Cuman tidak tergantung dari waktu diukur. Kalau misalnya sudah 10 tahun atau 20 tahun ikut Tuhan. Loh kok masih begini? Bukan ukuran 10, 20 tahun, 30, 40 tahun. Bukan ukuran. Sebab saya perhatikan ada orang yang 3-4 tahun sudah dewasa secara rohani. Wih, luar biasa. 5 sampai 10 tahun, luar biasa. Bertumbuh, berbuah-buah banyak. Praktek firman itu enggak tanggung-tanggung, saudara. Ada banyak di antara kita juga. Setahun, 2 tahun, nangkep firman Tuhan itu. Dulu misalnya ngelihat orang Kristen itu, orang Kristen itu rata-rata jelek semua. Tapi setelah tahu firman Tuhan, melihat banyak kesaksian-kesaksian dalam kehidupan orang-orang yang betul-betul cari kebenaran. Dia bisa ngelihat, ya gak seperti ini ternyata Kristen. Ternyata harusnya seperti ini. Saudara, makanya yang menjadi patokan kita, jangan orang Kristen, jangan gereja. Tapi yang menjadi patokan kita adalah firman kebenaran. Dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kita harus mendasari semua itu di dalam firman kebenaran. Praktekkan. Setiap firman kebenaran yang kita sudah tangkap, tahu, praktekkan itu. Praktekkan dalam kehidupan kita. Ya, bertumbuh. Bertumbuh seperti tadi. Pada umumnya pertumbuhan manusia itu kan seperti ini lanjutannya ya. Sudah jadi kanak-kanak, akhirnya jadi remaja, muda, ini apa ini? Kemampu, ini sudah tua. Kemampu itu kalau buah itu sudah mau mateng gitu. Baru kita tua. Siklusnya seperti itu terus. Saya tidak sadar kalau usia saya sudah mulai masuk ke sini. Tidak sadar, sudah jadi mak engkong. Dulu waktu kumpul-kumpul sama family masih di sini. Waktu pacaran di sini ya. Menikah di sini. Lama-lama punya anak, punya cucu, ya di sini udah. Ada seorang hamba Tuhan bilang, kalau udah di sini ini sudah bau tanah katanya. Gak enak bau tanah. Bukan saya ngomong, saya cuma ngutip bau tanah. Saya cuma ketawa ya bau tanah. Tanah surga ya. Bau tanah itu sudah deketi kubur maksudnya. Saudara, tapi ya enggak masalah sih dekat sini kita orang-orang percaya tubuh jasmani bau tanah, tapi manusia rohnya bau surga itu tadi. Amin. Ya manusia lahirianya bau tanah, ya memang dari tanah kembali ke tanah. Tapi manusia roh kita bau surga, itu yang di dalam Tuhan. Lain kali kalau saya ketemu, saya akan ngomong. Dulu kan ngomong bau tanah, itu manusia jasmani, manusia rohnya bau surga. Nah, saudara, luar biasa ya, itu yang Tuhan mau. Bertumbuh secara rohani. Jangan cuma secara lahiriah kita bertumbuh. Tapi secara rohani, manusia roh kita ini juga harus bertumbuh. Nah sekarang peranan yang menumbuhkan ini yang penting, saudara. Peranan Roh Kudus ini sangat penting. Betul-betul ini luar biasa. Kalau saudara memahami pribadi ini, kenapa Tuhan waktu sebelum naik ke surga dia katakan,
akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain yang akan tinggal di dalam kamu, tinggal di dalam saudara dan saya. Itu Roh Kudus, pribadi Roh Kudus. Kenapa? Supaya Roh Kudus ini bisa memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Ya. Supaya Roh Kudus ini bisa membawa kita bertumbuh. Artinya tadi bagi orang yang percaya, yang tidak melakukan atau tidak hidup di dalam firman kebenaran, yang tidak cakap terhadap firman kebenaran. Nah, peranan Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Berarti di sini Roh Kudus akan membawa kita untuk bertumbuh. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-6, saya kutip dari ERT, yang juga telah membuat kami layak sebagai pelayan perjanjian baru, bukan mengenai tulisan, melainkan mengenai roh, karena tulisan itu mematikan, tetapi roh menghidupkan. Saudara, bedakan roh yang menghidupkan. Pada saat ada roh, misalnya saudara dan saya, begitu meninggal, ya kita tidak ada roh, rohnya sudah tidak ada. Ya sudah, ya gitu aja udah. Malah akan busuk. Tapi karena ada roh, maka sel-sel tubuh kita ini terus mengalami pertumbuhan. Ada kehidupan di situ. Saya lebih suka pohon-pohon yang hidup seperti ini pohon hidup semua. Di sini tidak ada pohon palsu, saudara. Yang ada akarnya, yang bisa berubah. Minggu depan saudara lihat, kalau nggak dirawat dengan baik, ini bunga-bunga akan berubah. Dulu kalau saudara perhatikan, kita nggak pakai bunga anggrek. Kenapa bunga anggrek? Bunga anggrek ini cuma ngeluari sekalinya agak besar, tapi bisa kita pakai berbulan-bulan, mungkin setahun 2 tahun bisa tetap bertahan. Nggak ngeluarin duit setiap minggu, saudara. Ternyata lebih hemat. Jangan saudara pikir, wih pemborosan itu anggrek. Enggak, anggrek lebih murah ternyata. Daripada setiap minggu ganti. Saya mulai kepikir, bunga ini tiap minggu spend uang cukup banyak ya. Gimana caranya gini? Pasang anggrek. Ternyata anggrek ini bisa tahan lama ini. Tahan lama saudara. Hidup terus, bunganya segar terus. Karena apa? Ada kehidupan di sini. Ada kehidupan. Sama seperti saudara dan saya. Karena ada kehidupan maka kita bertumbuh. Kalau tidak ada roh mati. Saudara, roh ini menghidupkan. Karena ada kehidupan maka di situ ada pertumbuhan. Itu yang Tuhan mau. Kenapa peranan Roh Kudus begitu besar? Karena Tuhan menghendaki manusia-manusia rohani di saat dia nanti datang semua sudah menjadi dewasa. Bertumbuh. Karena itu dia berikan Roh Kudus. Ini peranan Roh Kudus. Di mana roh yang menghidupkan ini tinggal di dalam kita, maka selayaknya manusia rohani kita ini terus bertumbuh. Hanya sayangnya kita kurang memelihara keberadaan Roh Kudus di dalam kita. Roh Kudus dianggap ya kurang penting. Kalau ingat Roh Kudus. Kalau enggak ya dilupakan. Semua bekerja dengan kekuatan sendiri. Semua dilakukan dengan pikiran sendiri, dengan kemampuan sendiri. Enggak mengikut sertakan Roh Kudus. Makanya hasilnya terbatas sekali. Tapi kalau kita mengikut sertakan Roh Kudus, unlimited, saudara. Tanpa batas. Ini Roh Kudus, luar biasa peranannya. Saya rindu setelah ini semua kita bisa mengalami satu pertumbuhan yang luar biasa. Pertumbuhan yang dahsyat, pertumbuhan yang luar biasa. Karena kita terus mau mengikut sertakan Roh Kudus. Seperti tadi yang disampaikan istri saya. Terus terang waktu 3 tahun itu ya, 3 tahun ya 2011 ya. 2011 lah akhir
kita ke Korea, kita cuma ikut ibadahnya saja. Ibadah cuma 1,5 jam, 2 jam, set, hilang. Itu pun kita lihat, wih luar biasa. Tapi kemarin, itu dulu musim panas, ini musim dingin kemarin. Waktu kami tiba kira-kira keluar airport itu jam 12, setengah 1, 12-an lah, atau jam 12 kurang. Kita itu kira-kira katanya -6. Sampai di bukit naik, bayangkan saudara, ini sudah di kotanya sudah segitu, naik gunung. Enggak tahu minus berapa itu, dingin saudara. Tapi terakhir-terakhir kita sudah terbiasa ya, tubuh kita itu luar biasa. Tuhan itu menciptakan, hebat, saya itu heran. Setelah berapa hari di sana kita sudah ada penyesuaian, sudah beradaptasi. Kita enggak terlalu kedinginan gimana. Tapi waktu hari keberapa itu kita ikut doa malam. Habis dijamu makan sama Pak Yonggi-cho, dijamu makan di ballroom hotel bintang 5 yang terbaru. Saya dapat informasi, ini hotel bintang 5 yang terbaru di Seoul, Conrad Hotel. Terus kami dijamu di ballroomnya, 400 hamba Tuhan. Saudara, kita duduk, tak pikir ini luar biasa. Saya ingat omongannya Bu Sun, kalau kita makan dinner itu ya, kalau makanan-makanan lain ya enggak, ya biasa. Tapi kalau sudah steak untuk dinner, mahal harganya ya Bu Sun ya. Itu steak waktu itu keluar. Saya ingat omongannya Bu Sun, ini pasti mahal ini. Saudara, setelah kita dijamu makan, karena sudah di Seoul kan, itu hari Jumat, kita ikut doa malamnya saudara. Doa malam jam 9 sampai jam 11, 2 jam. Musim dingin. Waktu kami masuk, orang sudah banyak berdoa di dalam roh. Kita masuk, duduk. Datang, penuh itu. Ribuan, puluhan ribu orang. Doa malam. Musim dingin. Ini kalau saya bilang sama istri saya, kalau bukan Roh Kudus nggak bisa lah gerakan. Ini Roh Kudus. Itu hasilnya saudara. Peranan Roh Kudus itu luar biasa. Ya, bukan hanya menumbuhkan, membawa satu kerinduan, kehausan. Ini Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Itu artinya sudah dapat kebenaran, kita masih haus dan lapar, haus dan lapar, haus dan lapar. Itu tandanya Roh Kudus memimpin hidup kita. Ada rasa haus dan lapar. Karena Roh Kudus yang memimpin ke dalam seluruh kebenaran, kita itu haus dan lapar akan kebenaran. Sudah terima kebenaran, masuk lagi, haus terus, haus dan lapar, haus dan lapar. Itu tandanya Roh Kudus memimpin hidup kita. Dan itu yang menjadi doa kita. Dan saya percaya ini adalah waktunya Tuhan bagi kita. Roh Kudus memberikan kehidupan, sebab itu jelas terjadi pertumbuhan. Memberikan, karena itu kita perlu memberikan peranan utama itu kepada Roh Kudus. Waktu saya datang yang lalu, ya pulang dari sana agak terbakar sedikit. Tapi kemarin ini, selama berapa hari, 3 hari kita di Bukit Doa, ya total 5 hari, 3 hari itu seminarnya, pagi sampai malam terus, kadang tidak diberi kesempatan, karena dari orang Indonesia biasa mandi 2 kali kan. Kalau di sana mandi sekali itu sudah lumayan saudara, kadang-kadang mereka enggak mandi kan. Harus mandi 2 kali, banyak yang ngomong, kita ini enggak dikasih kesempatan mandi sore maksudnya. Dalam hati saya, enggak mandi, enggak keringetan, enggak ada masalah. Enggak masalah enggak mandi. Mereka enggak ada yang mandi memang. Seminarnya itu dari pagi sampai malam. Saudara. Nyambung. Semua inti pembicaraan adalah tidak jauh dari Roh Kudus. Roh Kudus. Doa, Roh Kudus. Peranan doa, Roh Kudus. Udah.
Karena dialah yang memberikan api, membuat roh kita terus tetap bernyala. Membuat kerinduan, rasa haus dan lapar, itu Roh Kudus berperan penting di situ. Bukan berarti kemudian kita cuman ya itu Roh Kudus ngomongnya aja. Enggak, saudara. Saya dulu berpikir begini, ya harus dari diri kita harus ada usaha. Saya mikir dorongan untuk usaha ini pun itu dari Roh Kudus sebetulnya. Saya kayak orang kecele gitu loh saudara. Yang lihat dulu saya ngomong gitu, iya ya. Karena itu bisa ditangkap ada orang-orang tertentu tanpa usaha, doa tok, enggak bisa. Enggak, ternyata enggak begitu pengertiannya. Ada dorongan kita untuk usaha, ada satu kerinduan, ada rasa haus dan lapar. Itu ternyata juga peranan Roh Kudus. Kita melayani dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, akal dan pikiran dan semua yang ada pada kita. Itu pun karena Roh Kudus. Yang tadi istri saya bilang, saya mau kayak gitu. Itu saya ngelihat begini. Kan nyambung-nyambung kan seminarnya dari session 1. Kita enggak, ya keluar cuman pergi ke toilet gitu, disambung session berikutnya kan. Nah itu sudah ada ibu-ibu. Ibu-ibu itu pakai celemek, saudara. Pakai celemek, bawa minum, bawa ini bersih-bersih. Ada yang pakai lap, bersihin mimbar. Saya bilang itu loh, mestinya rindu saya itu kayak gitu. Terus istri saya bilang, itu kalau bukan Roh Kudus enggak. Waktu itu kami sempat, ya Roh Kudus, tapi kita juga harus ngatur. Roh Kudus, Roh Kudus. Dalam hati saya, iya Roh Kudus ya memang. Saudara, satu kali kita keluar, ada seorang ibu ya, pakai celemek juga, bawa apa? Stroberi. Stroberinya gede-gede, manis lagi. Bawa stroberi. Nah kita itu begitu keluar lift, kita ketawa-ketawa, wih gede-gede. Kan dia nggak ngerti. Kita ngomongnya itu kan, wih stroberi gede-gede. Mungkin nangkepnya, enak itu ya, nek dikei mau gitu mungkin nangkepnya. Langsung kita diberi sodorin. Suruh mengambil satu. Ya kita ngambil saudara satu-satu. Sambil senyum gitu ya, terus ibunya ditawari lagi, istri saya dapat 2, ini tawari lagi. Terus kembali ke lounge-nya. Di situ hamba-hamba Tuhannya kumpul pembicara-pembicara. Terus waktu acara makan, habis jamuan makan itu, kami dari rombongan Indonesia mau foto bersama, minta tolong sama salah satu di situ yang duduk di meja situ. Terus saya dapat informasi dari satu koordinator Esra Ministry di Surabaya ini, perwakilan dari Taiwan ya, dia mengkoordinir pelayanan ke Korea ini. Jejer saya dia bilang, Pak ini yang motret ini salah satu pengusaha itu yang susu kedelainya kita minum, yang snack-snack itu pabriknya punyanya dia. Pengusaha yang punya pabrik disuruh-suruh motret, minta tolong, dia motret dengan sukacita. Yang ngagetkan lagi, tadi yang memberi kita stroberi itu istrinya bapak ini. Oh, pakai celemek loh saudara. Pakai celemek. Dalam hati saya sebetulnya itu saya sudah mikir, dalam hati saya, ini ibu ini pakai celemek, tapi kulitnya halus saudara. Rambutnya rapi. Tidak mungkin ini kalau cuma orang biasa-biasa. Ternyata istrinya pengusaha tadi yang punya pabrik itu. Mereka pakai celemek. Ya teman-teman di sini sudah pakai celemek-celemek juga tuh teman-teman kita. Waktu intimate kan juga pakai celemek-celemek. Tapi paling tidak saudara, itu memberikan gambaran, iya luar biasa. Kalau bukan Roh Kudus mana mungkin sih pelayanan kayak gitu. Iya toh? Bisa-bisa yang ngelap-ngelapi mimbar itu punya pabrik kursi atau pabrik sepeda atau pabrik apa, mungkin, saya enggak tahu. Hal yang luar biasa. Itu peranan Roh Kudus di situ. Saya yakin saudara, ya sekarang
paradigma saya rubah semua. Harus ada usaha kita, harus ada ora et labora, berdoa sambil bekerja. Kita kalau bekerja tanpa Roh Kudus, mungkin kita banyak waktu yang kita habiskan. Banyak tenaga, banyak pikiran, tapi hasilnya sedikit. Tapi kalau kita ikut sertakan Roh Kudus, berdoa, bekerja, melibatkan Roh Kudus, bekerjanya sedikit, hasilnya banyak. Buah-buahnya luar biasa. Itu Roh Kudus. Peranan Roh Kudus di sini luar biasa, saudara. Makanya kita jangan abaikan pribadi yang satu ini. Yang lainnya, dalam Galatia pasal 5, di situ dikatakan akan tetapi buah roh, ini buah Roh Kudus, peranan Roh Kudus lagi, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, iman, kelemah lembutan, pengendalian diri. Ini kalau bukan Roh Kudus, tidak mungkin, saudara. Berdoa, Tuhan, aku mau mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa, dan pikiranku. Juga aku mau mengasihi sesama. Keluar, digarai orang. Ngasih, doanya aja minta mengasihi. Karena apa? Tidak mengikut sertakan Roh Kudus. Peranan Roh Kudus di mana kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran kita. Mengasihi sesama dengan apa yang ada pada kita. Dengan melakukan semua itu dengan lemah lembut, penuh dengan damai sejahtera, sabar, murah hati, kebaikan. Itu semua peranan Roh Kudus. Termasuk pengendalian diri, penguasaan diri. Dengan kekuatan kita sendiri. Waduh, yes. Darah tinggi, saudara. Kekuatan kita mau nahan, ngempet. Mau marah gini, aku ini ngempet. Kalau Roh Kudus tidak begitu saya kira. Roh Kudus buah roh nyata. Ya kita sendiri heran. Loh iya saya kok bisa gini ya, sabar. Kok saya bisa menguasai diri? Itu peranan Roh Kudus, saudara. Sehingga apa? Perubahan-perubahan di dalam hidup kita, perilaku kita, itu memberikan kesaksian kepada dunia. Sehingga dunia melihat dan tertarik untuk ikut kepada Tuhan. Banyak di antara orang-orang percaya karena tidak mengandalkan Roh Kudus, perilakunya itu jelek-jelek. Perilakunya itu, bahasa Spanyolnya itu benceno. Kok gini sih? Kok gini sih? Orang ini kok gini sih? Dia lakukan gini. Saudara, sehingga dunia tidak tertarik. Cara kerjanya, cara ngomongnya, sikapnya, tidak menyenangkan. Ya, tidak menyenangkan. Saya kira kalau kita mengandalkan Roh Kudus, perilaku kita atau attitude kita itu pun Tuhan akan ubah. Sehingga memberikan kesaksian kepada dunia. Dunia melihat kita dan menjadi takut akan Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Banyak orang datang melihatnya dan menjadi takut. Lalu percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan nyanyian baru. Itu Roh Kudus, saudara, memberikan nyanyian baru itu. Peranan Roh Kudus besar di situ. Kalau setiap kita mengandalkan Roh Kudus, saya yakin maka kesaksian hidup kita itu akan juga bisa dilihat oleh dunia. Attitude kita, perbuatan-perbuatan baik kita, kemurahan hati, semua itu keluar dari hati. Bukan paksaan, bukan karena peraturan, bukan karena apa-apa, tapi karena dorongan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Tetap api terus tetap menyala. Ada kehausan, ada kelaparan dari diri kita. Dan saya percaya kalau ini terus kita luaskan, pribadi Roh Kudus ini terus kita luaskan, maka dia akan berperan di dalam hidup kita. Sehingga kita betul-betul bisa menjadi saksi di dunia ini. Kamu akan menerima kuasa atau otoritas apabila Roh Kudus turun ke atasmu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kalau Roh Kudus berperan di dalam hidup kita,
Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita akan berdoa.